Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Wa nadhaya'ni darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحساب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه ثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sampai kepada perkara jaiz bagi Allah subhanahu, bagi para nabi alaihimus salatu wassalam. Jaiz bagi Rasul ada satu, yaitu wuqu'ul a'radil basyariyati lahum allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah alaihimus salatu wassalam. Jaiz bagi Nabi satu, yaitu boleh saja terjadi pada diri para Rasul mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Tetapi sifat kemanusiaan yang terjadi pada mereka adalah sifat yang tidak sampai mengurangi atau mencacati atau merendahkan derajat kemuliaan dirinya. Nabi boleh bersifat manusia, boleh. Kenapa kok boleh? Padahal Nabi itu kan kalau dari bangsa, kalau diutusnya kepada bangsa manusia ya harus manusia. Masa nabinya manusia, nabinya malaikat kan? Tapi diutusnya ke manusia ya harusnya bangsa manusia. Tapi kok jaiz sifat kemanusiaannya gitu. Bukan wajib tapi jaiz. Kenapa? Ya memang jaiz. Makan itu wajib nggak bagi Nabi gitu? Hah? Nggak wajib. Lah nggak wajib, berarti kan jaiz gitu loh. Minum jaiz. Kalau Nabi wajib makan gimana? Akhirnya mustahil ngakul. jadi
semua sifat-sifat itu bukan sifat yang wajib gitu loh. Kalau sifat yang wajib apa? Ya sidik, tabligh, amanah. Sifat yang terus ada pada Nabi selama Nabinya ada. Tapi kalau makan bukan sifat yang wajib pada Nabi gitu loh. Minum bukan yang wajib pada Nabi, maka disebut itu sifat jaiz. Sifat yang boleh-boleh saja ada pada Nabi, boleh juga tidak ada pada Nabi. Walaupun sifat itu jaiz, tapi wajibnya adalah sifat yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Jadi sifat manusianya jaiz, tapi harus sifat manusia yang mulia gitu loh. Nggak boleh sifat manusia yang mengurangi derajat kehormatannya, keagungannya, ketinggiannya, itu nggak boleh berkurang karena apa? Adanya sifat kemanusiaan. Jadi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua memiliki sifat kemanusiaan yang mulia, yang tidak sampai mengurangi derajat kehormatannya atau keagungannya. Apa contohnya sifat kemanusiaan pada Nabi? Ya makan, ya minum. Makan sifatnya manusia, minum sifatnya manusia. Makanya ketika di Quran menceritakan tentang Nabi Isa yang dianggap sebagai Tuhan, Allah ngomongnya, lah dia masih makan enggak? Itu doang. Nah, kalau masih makan bagaimana jadi Tuhan? Lah kalau ada Tuhan makan gimana? Kalau nggak makan lemes. Tuhan kenapa? Belum makan gua lemes. Lu Tuhan. Ada Tuhan lemes belum makan. Tapi Tuhan cengap-cengap itu gimana dulu? Jadi Quran ngomongnya gampang doang. Tanya. Makan nggak? Oh masih makan kok. Salim Jindan tambahin perak nggak? Salim Jindan tambahin lagi. Orang masih makan masih perak kok dianggap Tuhan. Jadi Nabi pada diri Nabi itu terjadi sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, tidur, kawin, bekerja. Tapi yang dimakan pasti sesuatu yang halal, yang diminum sesuatu yang halal. Terus cara makannya juga cara makan yang mulia, cara minumnya mulia. Cara makan yang mulia gimana? Ya terhormat makannya. Nanti harusnya ikut itu apa, sekolah apa kepribadian itu apa? Ini kata boga apa? Table manner. Oh iya. Ya makanya baik. Sekolah kepribadian ada kan itu. Cara salaman yang baik, ya? Cara pegang sendok yang baik. Nah, Nabi kalau makan itu nggak pernah begini, nggak pernah. Kalau ini kan makan begini, takut jatuh bib, jadi saya deketin ke sono bib biar. Nabi nggak pernah menundukkan ininya diangkat. Nah, bukan ininya yang turun ke sono, itu terhormat namanya. Makanya orang bule-bule, orang-orang
keraton, orang-orang kerajaan. Kalau makan kasih lemek sininya, mau jatuh nggak ada masalah, yang penting ini nggak turun, nah terhormat gitu loh. Nggak ada makan begini kita kan nggak, kepalanya yang itu bukan cara makan yang terhormat gitu loh. Minum itu begitu. Nabi kalau minum duduk rapi, terus makannya juga pakai 3 jari. Kenapa kok pakai 3 jari? Kalau makan roti ya 3 jari cukup. Makan bubur 3 jari ya nggak jadi. Makan roti ya 3 jari. Ya, jadi yang dimakan juga halal, yang diminum juga halal. Nabi tidur juga sifat kemanusiaan. Tapi tidurnya tidur yang mulia, apa itu nggak sampai ngiler, nggak sampai dibangunin sama yang lain. Nabi bangun dong, udah subuh, nggak ada Nabi dibangunin begitu, nggak ada. Nabi bangunin yang lain. Tidurnya juga hanya terpejam matanya, tapi nggak terpejam mata hatinya. Habis. Tinggal berapa? Coba beli satu lagi ada nggak? Terus Nabi juga nikah juga sifat manusia. Nikahnya Nabi yang nggak karena nafsu, milih yang cantik yang mana, milih yang denok demplon, milih yang enggak. Nabi mah nikah karena perintahnya Allah. Allah yang menunjukkan mana yang harus dinikahi. Oh si Anu nikahin, nah, dinikahin sama Nabi. Si Anu nikahin, dinikahin sama Nabi. Tapi di akhir hidupnya Nabi ketika diberi pilihan sama Allah, ya udah sekarang kamu boleh milih wanita mana yang kamu sukai, kamu nikahin. Malah nggak milih. Ketika dibebaskan milih malah nggak milih. Menunjukkan nikahnya bukan karena kita terkait sama hawa nafsu. Terus bekerja, berpakaian, berkawan, ini semua sifat-sifat kemanusiaan yang mulia. Nabi juga sakit, sakitnya juga sakit yang tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Maka semua itu boleh saja terjadi pada para rasul. Nah, sifat kemanusiaan ini mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan wajib kita tahu pada perkara jaiznya Nabi, yang mana dengan sifat ini kita mau menolak lawannya. Apa itu mustahilnya Nabi bersifat dengan sifat malaikat, dan mustahilnya Nabi bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi sifat manusia itu mau menolak adanya sifat malaikat dan sifat ketuhanan. Seperti anggapannya orang-orang di luar agama Islam. Kalau sebagian Nabi itu dianggap seperti malaikat, sebagian dianggap sebagai Tuhan. Orang Yahudi menganggap Uzair anaknya Allah.
Sebagian Nasrani menganggap lagi Isa anaknya Allah. Maka ini adalah kesalahan menilai sifatnya para nabi. Memang punya keistimewaan, namanya juga nabi kan diberi mukjizat sama Allah. Tapi jangan sampai dianggap bahwa mukjizat itu menjadi sifat-sifat ketuhanan. Yang bisa bikin begitu ya cuman Tuhan, nabi nggak mungkin bisa. Jadi gimana? Ini mah Tuhan bukan nabi. Lah ini tertipu dengan sifat-sifat mukjizat yang diletakkan Allah pada diri mereka. Kita harus melihat sifat kemanusiaannya. Apapun yang dilakukan nabi, maka tidak ada satupun sifat Tuhan pada dirinya. Tapi semua itu adalah sebagai bentuk mukjizat. Jadi sifat kemanusiaan itu menolak adanya sifat malaikat dan sifat ketuhanan. Terus yang tidak mungkin terjadi pada diri para rasul itu apa dari sifat kemanusiaan? Yang tidak mungkin terjadi atau bersifat manusia tapi mustahil sifat itu sampai menurunkan atau mencoreng derajat kemuliaan diri mereka. Seperti apa? Nabi sakit, tapi sakitnya sakit yang sampai menjijikkan, sakit yang sampai membuat orang itu lari dari dia, sakit yang membuat orang nggak betah duduk sama Nabi. Itu mustahil. Kenapa wong Nabi itu dijadikan sebagai Nabi oleh Allah untuk berada di tengah-tengah umat? Uswatun hasanah, dia suri tauladan, maka dia akan disaksikan oleh umat tiap waktu, dicontoh, apa yang dikerjakannya akan dilihat. Lah, ketika dia kok dijauhi sama manusia, bagaimana nyontoin kepada manusia? Gitu. Apa sakit yang nggak mungkin terjadi, sifat yang nggak mungkin terjadi seperti sakit kusta. Kusta itu yang tulang-tulangnya pada copot, pada busuk tuh, terjatuh, ini terpisah. Maka itu penyakit yang menjijikkan, yang orang melihatnya aja nggak sampai orang yang kena kusta itu harus singkan, di karantina. Cuman nggak di Kemayoran. Kemayoran baru itu doang. Terus yang menjijikkan lagi seperti lepra, penyakit-penyakit yang membuat orang itu lari dari dia. Terus panu, kudisan, kulitnya jelek, gak ada. Nabi mulus terhormat, artinya nggak sampai ada kecacatan pada dirinya. Jadi nggak ada kalimat kata sayang, nggak ada gitu loh. Maksudnya Nabi itu hebat, ganteng, putih, pinter, tapi sayang ya loh, ada ininya. Itu nggak terjadi gitu loh. Ada kalimat pengecualian yang sampai mengurangi derajat keagungannya, kemuliaannya, nggak ada. Terus gila, Nabi kok gila, atau Nabi kena ayan, tahu-tahu kejang terus berbusa, itu nggak terjadi, ya? Jadi yang demikian itu sifat manusia bener. Sakit ya sifat manusia, gila sifat manusia, ayan sifatnya. Tapi itu semua nggak mungkin terjadi pada Nabi. Kenapa? Kalau itu terjadi, kemuliaannya akan berkurang. Maka itu sama sekali nggak akan terjadi pada mereka. Atau luka yang sampai menjijikkan. Nabi pernah luka nggak? Luka waktu peperangan dilempar batu, giginya pecah.
Waktu di Taif dilempar batu, pelepisnya pecah, kakinya berdarah, luka, tapi nggak luka yang menjijikkan gitu loh. Berdarah biasa, diobatin ya sembuh. Kalaupun sakit, sakitnya perut, sakitnya pusing, sakitnya apa, sakit gigi. Yang orang ketika dia sakit, orang tetap mau berkunjung gitu loh, nggak terus, oh Nabi lagi sakit, jangan ke sana menjijikkan. Nah itu nggak ada. Walaupun dia sakit, tetap dikunjungi oleh umat tetap datang, duduk di sana, tetap mencari ilmu dengan Nabi menyampaikan sesuatu. Ini bentuk sakitnya tetap sakit yang mulia, yang ketika dikunjungi tidak membuat orang itu jijik atau lari dari para nabi. Ini akidah kita, ini iman kita, jangan sampai digeser dengan apa? Cerita-cerita yang nggak jelas dari kisah-kisah rakyat. Siapa sih? Kisah-kisah dongeng-dongeng yang muncul dari mana nggak ngerti, yang kata orang-orang, para kiai-kiai, para ustadz mengatakan, oh itu asalnya berasal dari ahli tafsir. Kenapa? Ahli tafsir ketika nafsirin Quran melihat ada sesuatu yang di Quran itu ringkas tafsirannya. Nah biar ceritanya panjang gimana? Diambillah cerita dari Taurat, dari Injil, kemudian dimasukkan dalam tafsir kita biar ceritanya panjang. Sementara ketika mengambil ke sono nggak difilter, asal dapat cerita ambil, sehingga ketika masuk ke cerita kita banyak mencederai kemuliaannya para nabi. Seperti apa cerita yang banyak kita dengar terjadi pada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu ya sakit, tapi sakitnya nggak sampai sakit yang menjijikkan. Kalau sampai diceritakan Nabi Ayub sakit, memang sakit yang luar biasa, karena Nabi itu kalau sakit itu mesti lebih berat dari umat. Dikatakan dalam hadis Nabi apa? Asyaddu kumul bala'ul anbiya, summal auliya, summal amsal. Seberat-beratnya ujian yang Allah datangkan itu ujian kepada para nabi, kemudian kepada para wali, kemudian kepada orang-orang yang di bawahnya terus. Jadi kita ini kalau diuji ya ujian yang kecil dibandingkan ujiannya para nabi. Mungkin kita diuji yang kecil, kadang kelempangan begitu, ada yang bunuh diri, stres, galau, rambut rontok, sampai nggak kumpul sama orang. Padahal ujiannya paling kecil, apalagi ujian para nabi. Lah itu kan paling ujiannya tokan bunyi. Apa sih paling? Lah iya paling begitu doang. Pam, mau disegel. Gitu doang ujiannya itu, paling apalagi ujiannya. Ujiannya ujian kecil, kita kayak beratnya luar biasa. Kenapa? Karena memang kemampuan kitanya kecil. Allah kan menguji itu sesuai dengan kemampuannya. Lah Nabi itu punya kemampuan yang luar biasa sehingga diuji dengan ujian yang paling berat, tapi nggak sampai mencederai kemuliaannya. Nabi Musa cadel, mana ada Nabi cadel? Kalau ngomong apa? Nggak bisa ngomong. Kenapa? Oh lidahnya pendek. Waktu kecil kena apa? Api. Nggak begitu ceritanya, nggak ada. Itu mencederai. Nah terus Nabi Ayub itu bagaimana? Nabi Ayub memang sakit, tapi tidak sampai menghinakan kemuliaan dirinya. Karena
penyakit beliau itu keadaan sakitnya ada di antara kulitnya dan tulangnya. Jadi dia sakit tapi antara kulit dan jadi di dalam daging, hingga orang lain nggak lihat penyakitnya, tapi gelagat sakitnya dilihat, apa, gatel. Yang orang itu tahu lah kalau ini lagi kondisinya sakit gitu loh. Tapi orang ya datang ke rumahnya, ya berkunjung, kok sampai Nabi Ayub diusir di rumahnya, nggak ada. Nabi diusir begitu nggak ada. Nabi Ayub tetap di rumah sakitnya dan dirawat oleh istri tercinta beliau. Nggak pernah minta disembuhkan sampai selama sakitnya 18 tahun. Sampainya beliau doa minta sembuh ketika apa? Sedang tidur di rumahnya, di dekat jendelanya ada orang lewat. Berarti di mana itu? Nah, di rumah beliau. Kira-kira di sini orang lewat sini tuh, ngobrol. Ayub malah lama sakitnya kena azab dari Allah kali itu. Lah denger itu Nabi Ayub tersentuh. Ini orang dosa. Ketika ngomongin nabinya dengan kalimat begitu, lah karena nggak mau diomongin begitu, minta sembuh gitu loh. Karena takut sakitnya sampai membuat umat jadi suudzon, buruk sangka, sehingga akan terjadi dosa untuk umat. Kalau untuk rasa sakitnya nggak pernah ngeluh, enggak. Beda sama kita bersin dikit puskesmas, puskesmas langsung. Baru bersin. Nabi Ayub 18 tahun di rumah nggak kemana-mana. Lah begitu minta sembuh, bukan karena nggak tahan sakit, tapi karena belain umat, baru diperintahkan meninggalkan rumah. Disuruh cari satu tempat, kemudian Nabi Ayub menginjakkan kakinya 2 kali, maka muncullah 2 mata air. Yang satu untuk mandi, yang satu untuk minum. Yang mandi memulihkan wajahnya seperti muda kembali. Yang minum menyembuhkan penyakitnya yang di dalam. Hingga kembali Nabi Ayub kemana? Ke rumahnya. Istrinya nanya, ente siapa? Wah. Bayangin 18 tahun. Ya, kembali muda kembali sampai Nabi Ayub diuji oleh Allah. Kalau mau cerita Nabi Ayub cukup Nabi Ayub pertama diuji oleh Allah apa? Hartanya habis. Padahal orang paling kaya, sawahnya, ternaknya habis. Terus anaknya banyak habis. Gimana matinya anaknya? Ketiban reruntuhan rumah. Di dalam rumahnya ambruk, mati semua anaknya. Terus terakhir diberi ujian sakit. Jadi ujiannya harta, anak, terus pertama ketiga sakit. Cukup ceritanya begitu, nggak usah begitu sakitnya menjijik, nggak ada, nggak usah ditambah-tambahin begitu gitu loh. Karena referensinya ahli tafsir sedikit, ngambil referensi dari Injil, dari Taurat, dari cerita, tanpa disaring, dimasukkan kembali biar panjang ceritanya maksudnya. Itu masalahnya yang terjadi pada para ahli tafsir yang membuat berita itu muncul di dalam kitab-kitab kita. Dari situ muncul, dari mana munculnya? Biar menarik barangkali. Ya wis nggak ngerti dah, nanti kasih footnote segala apa? Catatan kaki. Oh ini ngambil di Injil ayat sekian. Salah. Lebih rumit lagi ya begitu itu. Jadi kalau mau cerita Nabi Ayub cukup tadi sakit, diuji oleh Allah hartanya habis, anaknya begitu kembali sehat, kembali kaya lagi dan punya anak lagi banyak. Maka kembali Nabi Ayub sebagaimana semula menjadi hamba yang soleh, hamba yang taat, dan Nabi yang terus menyampaikan
syariahnya Allah. Jadi tidak terlihat oleh pandangannya manusia. Adapun dongeng tentang Nabi Allah Ayub yang terkena penyakit sampai dipenuhi belatung, itu dongeng yang batal atau cerita yang bohong. Maka ini, berita ini seperti yang telah dikutip dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharut Tauhid. Di situ dijelaskan nggak boleh mencacati derajat kemuliaan Nabi Ayub alaihissalam. Seperti pula Nabi Musa cadel, nggak boleh kamu ceritain. Oh, Nabi Musa mau cadel, nggak sempurna. Hadis Nabi Muhammad SAW, setiap nabi dilahirkan oleh Allah dalam wajah dengan keadaan wajah yang ganteng dan lisan yang fasih. Hadis itu, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang terkenal suaranya paling merdu siapa? Nabi Dawud alaihissalam. Disebut seruling Dawud gitu, sampai indah suaranya gitu. Mendayu-dayu gitu loh. Ini tiap-tiap nabi diberi oleh Allah kelebihan masing-masing. Jadi tapi jangan sampai kamu kemudian mencacati derajat mereka. Maka kalian harus sangat berhati-hati, wahai saudaraku seiman. Jangan sampai kalian terkena rayuan ketika membaca hikayat cerita tentang Nabi yang di dalam ceritanya itu ada cerita yang mencoreng atau menurunkan derajat kemuliaannya para rasul. Hati-hati. Mendingan gimana? Nggak usah dibaca. Atau kalau ada orang diskusi, kamu tinggalkan. Kenapa? Karena itu menceritakan cerita yang mencederai kemuliaannya para nabi. Kalau kamu nggak sanggup, jangan dibahas. Kalau kamu bisa meluruskan, luruskan. Kalau enggak, tinggal. Daripada ikut keseret-seret seperti mereka. Maka seperti cerita yang sering orang ngomong, cerita Nabi Allah Adam dengan iblis. Nah, itu sering tuh, Nabi Adam digoda iblis. Nabi Adam diusir dari surga. Ini jelek, ini nggak boleh. Itu namanya mencederai kemuliaannya Nabi. Nabi itu nggak pernah diusir dari surga, nggak pernah. Terus gimana? Dipindahkan, boleh. Kalau diusir itu mengurangi derajat Nabi. Kok kayak iblis aja diusir. Kalau iblis diusir pantas. Nah, Nabi masa diusir, gimana sih? Nabi Adam ke dunia ngapain? Mendapatkan jabatan Rasul. Mau menerima jabatan sebagai khalifah. Kalau katakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti Nabi Adam itu disiapkan untuk jadi orang mulia di bumi, gitu loh. Jadi adapun cerita Nabi Adam itu makan buah khuldi begini, makan buah keabadian, makan buah dari surga, makan buah yang terlarang, itu nggak usah diceritain. Kenapa? Mau makan nggak makan tetap turun. Karena keduluan ayat akan dijadikan khalifah, gitu loh. Adapun cara yang Allah jadikan, sabab yang Allah jadikan untuk menjadikan Nabi Adam pindah ke bumi, itu terserah Allah. Kamu nggak usah ikut-ikut itu, nanti jadinya mencederai Kita tetap menjunjung kemuliaan dengan apa? Nabi Adam sejak awal disiapkan untuk jadi khalifah. Ya kan? Iya, sebentar. Kalau itu kita dulukan, kita kedepankan, mesti nggak mencederai. Tapi kalau goro-goro makan buah terlarang, jadinya diturun. Kalau nggak makan, nggak bakal turun. Lah ayat ini nggak kepake dong kalau nggak turun. Ini jailun
Jadi khalifah. Berarti nggak berlaku dong ayat ini. Kamu nggak usah cerita kenapa Nabi turun gimana, itu nggak usah diceritakan. Kalau sampai kamu ceritakan nanti mencederai kemuliaannya. Kalau kamu nggak bisa ceritanya, gitu loh. Karena makannya Nabi Adam pada buah khuldi sama sekali tidak karena tertipu iblis. Tidak seperti yang diduga oleh banyak orang awam mengatakan Nabi Adam ditipu sama karena nggak mempan Nabi Adam istrinya digoda Siti Hawa. Gara-gara Siti Hawa digoda Nabi Adam tergoda, wes macam-macam cari gimana caranya biar merendahkan Nabi Adam. Padahal Nabi Adam makan buah khuldi, makan buah terlarang untuk apa? Tertipu sama keagungan Allah. Bukan tertipu sama godaannya iblis, beda nih. Tertipu oleh keagungan Allah. Ya gini contohnya. Ente main sampai sore, dari pagi sampai sore. Ketemu sama kawan. Kamu dipanggil abah kamu. Bohong. Sumpah. Demi Allah. Kamu dipanggil abah kamu. Karena dengar kalimat abah itu takut. Karena takutnya dia pulang. Pulangnya bukan dengar omongan tadi, bukan. Karena takut sama kalimat abahnya tadi. Harus cari abah. Pulang langsung. Padahal enggak, gitu loh. Jadi kalimat abah itu membuat dia tergerak untuk pulang. Nah, Nabi Adam begitu. Adam, kalau kamu makan buah terlarang ini, kamu akan abadi demi Allah. Nah, ada kalimat demi Allah. Oh, Allah ini yang ngomong. Kata Allah begitu. Maka dimakanlah buah khuldi karena ada kalimat Allah disampaikan Nabi Iblis. Qur'annya ngomong apa? Wa qasama lahuma syaiton. Dan setan bersumpah di depan keduanya. Siti Hawa dan Nabi Adam, gitu loh. Bukan tertipu sama godaannya iblis, nggak ada urusan sama Adam. Iblis sampai ngiler sih sekalian ngomong tentang nggak bakal diikutin. Kayak orang ngomong sama itu, lu pulang dong. Lu apaan nyuruh gua pulang? Terserah gua dong, main layang sama itu. Lu pulang udah sore, diam lu, cerewet amat sih. Bapak lu nyari. Lah ini beneran. Aku langsung pulangnya bukan karena orang tadi, bukan. Ada kalimat bapak yang membuat dia merinding, takut, gitu loh. Maka karena keagungan si bapak dia pulang. Nabi Adam demikian, karena keagungannya Allah maka dia makan buah. Ini nggak diceritakan sama orang awam, nggak ngerti, taunya makanya digoda sama. Makanya jangan cerita-cerita masalah itu kalau nggak tahu cerita sebenarnya. Udah cukup kita ceritakan Nabi Adam dipindahkan Allah dari surga ke, ngomong dipindahkan itu sudah memuliakan, jangan diusir, itu merendahkan sama sekali. Nabi Adam diusir, udah tergoda iblis, diusir, ini kemuliaannya di mana coba? Lanjang turunnya, ya Allah. Kayak ini gembel dari mana? Bukan nabi, bukan apa. Nggak boleh itu, nggak boleh ya. Jadi jangan ikut-ikut nyeritain itu kalau kita belum tahu cerita yang sebenarnya. Terus seperti pula cerita Nabi Dawud dan Patih Uria. Ini yang sering dibacakan sama sebentar. Yang sering dibacakan sama kita kalau baca doa 10 Asyura tuh. Dan pada tanggal 10 Asyura Allah mengampuni dosanya Nabi Adam dan dosa Nabi Dawud. Ya kan? Nabi Adam dan Nabi Dawud.
Lah, kalimat dimaafkan itu jangan terpikir langsung, wow berarti punya dosa, punya ini yang kemudian gak ada bedanya antara Nabi dan umat, gak ada bedanya Nabi sama kita, sama-sama punya dosa, sama-sama minta pengampunan, kalau nggak diampuni akan disiksa. Gimana begitu? Kan nggak mungkin terjadi Nabi begitu. Kalaupun Nabi kok dosa, Nabi punya salah, maka salahnya Nabi jangan disamakan sama salah seperti kita. Salahnya Nabi itu mengerjakan yang lebih baik. Itu aja yang paling gampang. Nabi mengerjakan yang baik, meninggalkan yang lebih, maka bagi Nabi yang begitu salah. Dalam bahasa ulamanya hasanatul abror, sayyiatul muqarrab. Jadi Nabi itu kalau ngerjain yang baik disalahin sama Allah. Kenapa? Karena dia adalah contoh. Contoh itu harusnya bagaimana? Lebih baik dari yang lain gitu loh. Kalau cuma ngerjain yang baik masih sama kamu sama yang lain gitu loh. Maka dianggap itu suatu kesalahan. Nah, jangan disamakan sama salahnya kita. Kalau salahnya kita betul-betul mengerjakan suatu kemaksiatan yang kalau sampai kita nggak taubat, maka akan dihukum sama Allah lah. Nabi Adam, Nabi Dawud diampuni bukan karena akan diadab, begitu loh. Hanya karena mengerjakan yang baik disalahkan. Kok begitu? Nah, derajatnya kan beda, pangkatnya beda, kemuliaannya beda, enggak? Jangan diukur seperti kita dong ya. Jadi kalau nggak tahu ceritanya jangan ikut. Nabi Dawud punya istri 99, pengen nambah lagi 1. Sampai ketika Nabi Dawud di rumahnya lagi sendirian, tahu-tahu datang 2 orang nggak tahu dari mana ke dalam kerajaannya. Ini kerajaan Nabi Dawud dijaga sama, tahu-tahu 2 orang muncul. Ini dari mana? Ini tetap masuk di sini. Dawud, saya mau usul, mau ngomong apa? Ini punya kambing 99. Saya punya kambing 1, masih mau diambil. Oh ya dolim kamu dong. Kamu dolim. Gimana sih kamu udah punya 9? Gak lama hilang. Terus dia bengong. Kok kayak saya ya? Kok kayak saya? Maka sampailah muncul apa fitnah Nabi Dawud hasud, nggak seneng sama kenikmatannya orang lain, baru cuma 1 aja masih diambil juga. Padahal yang 1 itu bukan diambil karena maunya sendiri. Yang 1 itu akan melahirkan Nabi Allah Sulaiman gitu loh. Jadi dinikahi punya alasan, bukan karena hawa nafsunya pengen ngenepin 100. Nabi Daud terus minta maaf sama Allah. Jangan ikut-ikut dah kalau nggak tahu cerita yang sebenarnya. Kalau diceritanya orang-orang bule lebih jahat lagi, Yahudi sampai dizinai sama Nabi Dawud. Gadis itu sampai rusak. Karena Nabi Dawud itu terkenalnya King David. Bukan Nabi, bukan, tapi raja. Ketika Nabi Muhammad nyebutin Nabi, maka Yahudi ketawa semua. Bukan Nabi, itu mah raja. Yahudi aja kadang nggak ngerti kalau itu Nabi, mereka nyebutnya raja. Maka kita harus hati-hati dalam menceritakan tentang cerita-cerita mereka. Harus tanzih, harus bersih. Kalau nggak sanggup gimana? Diam, lebih baik daripada menceritakan yang mengurangi derajat kemuliaannya. Terus dan juga cerita yang lain-lainnya. Seperti siapa? Yang buta Nabi siapa? Buta Nabi Yakub. Kebanyakan apa? Nangis sampai buta.
Ada lagi Nabi Yunus sampai dimakan ikan koki, dilempar ke dalam ikan. Itu Nabi Nabi Yunus itu melemparkan dirinya ke air karena belain umat. Ini kalau saya nggak saya yang turun, nggak bakal ada yang mau turun. Maka ini kapal akan kelebihan beban, kelebihan berat, kelebihan. Maka Nabi Yunus tahu itu, maka dia yang terjun. Kalau orang lain yang terjun akan bahaya dimakan ikan, dia tahu kalau saya yang terjun nggak akan dimakan. Nggak ada binatang buas makan Nabi, nggak ada. Apalagi makan Nabi, umatnya Nabi aja nggak dimakan. Sahabat Rasulullah Safinah ada, ditugaskan sama Nabi ke Afrika, kemana ketemu macan. Safinah, khadim Rasulullah. Nah. Macan, nggak ada. Apalagi nabinya dimakan, ya nggak ada urusan. Maka disimpan di perutnya ikan selama 3 hari 3 malam, terus dikeluarkan di pinggir pantai. Jadi kamu jangan ikut-ikut cerita kalau nggak ngerti ceritanya yang sampai mengurangi derajat. Rusak ya. Di semua nabi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita sebagai orang mukmin yang masih awam, jangan ikut-ikut dalam membahas ini atau ikut menceritakan hikayat para nabi. Apalagi hikayat itu sampai mencoreng kemuliaannya, menghinakan derajat yang tinggi. Tapi sebaliknya, kalian sebagai orang-orang yang beriman, yang masih bodoh-bodoh, wajib menyerahkan kepada ilmunya Allah apapun hakikat yang kita dengar dengan mengucapkan wallahu a'lam bissawab. Harus begitu. Ini nggak ngerti. Itu gimana? Wallahu a'lam. Aslinya gimana? Wallahu a'lam. Kalau kita nggak ngerti jangan maksain, begini loh begini, tapi sampai cacatin lagi. Jangan, mendingan nggak usah. Terus apa etikot kita? Saya yakin bahwa para nabi, para rasul semuanya itu maksum. Apa itu maksum? Terjaga. Dari mana Allah menjaganya? Dari melakukan segala kemaksiatan dan dosa, baik yang haram ataupun yang makruh. Juga terjaga dari memiliki sifat kemanusiaan yang sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Gitu. Dan Nabi dijaga oleh Allah dari berapa? 2 perkara. Yang pertama dari memiliki sifat yang cacat. Yang kedua dari melakukan kesalahan. 2 perkara Allah jaga para nabi. Diciptakan dengan kemuliaan semua sifat-sifatnya. Nabi Muhammad begitu lahir dibungkus sutra merah hijau, dibawa keliling dunia, seluruh makhluk ditunjukkan sama malaikat Jibril. Kata semuanya, ini istimewa, bayi yang istimewa, dari mulai kulitnya, rambutnya istimewa. Memang diciptakan dengan keadaan yang sangat istimewa, dijaga oleh Allah dari memiliki sifat yang kurang. Terus begitu dijaga sifat-sifatnya, dijaga pula perbuatannya dari melakukan kemaksiatan, dari ngelakuin kesalahan. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti atas madhabnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Maka dengan paham inilah kita meyakini bagaimana keadaannya para nabi dan para rasul seluruhnya. Ya, jadi ini yang wajib kita imani dari sifat kemanusiaannya para nabi. Jangan sampai
mengurangi derajat kemuliaannya, jangan sampai mencoreng derajat kemuliaannya, kita harus junjung tinggi. Loh kalau saya cerita ini apa enggak melebih-lebihkan? Enggak. Nabi itu punya rambut yang terbaik di dunia. Nabi punya kulit yang terbaik di dunia. Nabi punya mata yang tertajam di dunia. Nabi punya telinga yang paling, enggak ada itu melebih-lebihkan, enggak ada. Kenapa? Kalau melebih-lebihkan itu mensifati Nabi dengan sifat malaikat atau sifat ketuhanan. Jadi nggak sampai mengurangi derajatnya. Kalau kok kamu ceritain Nabi Muhammad itu begini selama nggak menyentuh malaikat dan ketuhanan, tidak berlebihan. Walaupun Nabi bersabda, jangan kamu puji aku seperti orang Nasrani muji Nabi. Kenapa? Maksudnya puji-pujian itu bukan maulid seperti yang dianggap sama Wahabrong, sama Salafi, salah fikir. Kenapa? Yang dimaksud jangan muji-muji aku seperti Nabi Isa dipuji mereka, pujian mereka sampai mengangkat ke derajat ketuhanan. Itu loh. Selagi enggak itu, mau kamu puji kayak apa, memang begitu, layak begitu. Selagi masih jadi manusia. Gitu loh. Kenapa? Memang diciptakan dengan segala kemuliaannya dan keagungannya. Jadi jangan terus berlebihan nanti muji Nabi. Nah, digambarkan, kalau digambarkan Nabi itu kayak batu, kita itu batu, maka Nabi itu apa? Batu permata, berlian lah kalau kita. Itu nggak berlebihan gitu loh. Kenapa? Masih derajatnya batu. Nggak terus, Nabi mah bukan batu. Terus apa dong bukan batu? Gitu loh. Ketika mau disejajarkan gitu loh. Jadi kamu puji setinggi apapun, selagi masih kemanusiaan, itu tidak berlebihan pada para Nabi alaihi wassalatu wassalam ya. Jadi ini yang kita kaji hari ini, mensifati yang sifat jaiz bagi para Nabi, yaitu dengan sifat kemanusiaan, menolak sifat malaikat dan sifat ketuhanan. Insyaallah kita sambung bicara dalil-dalilnya satu persatu. Apa dalilnya sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan dalilnya perkara jaiz. Insyaallah wallahu alam bissawab. Ila hadratin nabil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna la ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi dada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.